ini masih 273 juta. Itu data 2022. Sekarang sudah 278. Dan penduduk Indonesia 4 besar seluruh dunia. Dari komposisi sekarang, kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya anak laki-laki itu lebih sedikit jumlahnya dibanding anak perempuan. Sekarang kebalik, anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Pesan sederhana dari sini adalah, hai anak laki-laki, karena jumlahnya lebih banyak, kalau sudah punya pacar satu, jangan nambah. Nanti temannya nggak kebagian. Karena ceweknya lebih sedikit daripada laki-laki. Kenapa bisa demikian? Biasanya, mohon maaf, belum pernah berumah tangga. Untuk menciptakan laki-laki, anak laki-laki dibanding perempuan itu lebih susah. Jadi untuk membuat anak laki-laki itu lebih susah dibanding anak perempuan. Tapi kemajuan zaman dan semakin tingginya gizi masyarakat Indonesia, yang lahir banyak laki-laki. Tapi di balik itu juga laki-laki adalah tulang punggung rumah tangga. Semakin banyak laki-laki, maka semakin banyak juga lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, bonus demografi adalah suatu istilah kependudukan di mana umur usia kerja penduduk Indonesia itu lebih banyak dibanding orang tua dan anak. Umur usia kerja itu berapa? 15 sampai 60. 61 atau 60? 64. Ya, 60 ya. Nah, di sini adalah yang bawah itu anak-anak, yang atas adalah orang tua. Bonus demografi berarti yang umur di tengah-tengah itu yang sangat banyak. Usia muda, usia pekerja, dan puncak bonus demografi nantinya ada yang bilang tahun 2030, ada yang bilang 2045, ada yang bilang 2045 sudah kiamat. Intinya pada puncak bonus demografi itu usia muda pemudanya 15 sampai 40 tahun yang mayoritas penduduk Indonesia. Dan saat ini sudah terasa adik-adik, kita ini kan lagi mau pemilu ya. Saya sudah dapat datanya. Pemilih mayoritas pemilu 2024 adalah usia muda. Umur 17 sampai 40 tahun jumlahnya 56%. Artinya separuh lebih jumlah penduduk Indonesia. Itu klop akor dengan data kependudukan. Nah, kalau usia muda, mayoritas penduduk Indonesia usianya muda, maka semuanya butuh pekerjaan. Kalau tidak terpenuhi pekerjaan itu, maka banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, maka banyak orang kelaparan, kemiskinan. Kalau tingkat kemiskinan tinggi, dampak sosialnya adalah banyak kejahatan. Kalau banyak kejahatan tidak bisa teratasi, maka chaos. Ini dampak positif. Nah, kalau positif, oke lah. Kalau usia muda artinya SDM bangsa Indonesia bagus, semuanya bisa bekerja dengan baik, semuanya energik dan sebagainya, positif.
Yang negatifnya tadi saya utarakan. Lanjut saja. Nah, ada yang mungkin tidak tahu bahwasanya Palembang tadi kan kemiskinan. Kalau tidak kita bisa ditampung lokal, banyak usia muda tapi tidak tertampung di kesempatan kerja, maka banyak pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan di kota Palembang misalnya 5,9%, penduduk Palembang 11,45% dari penduduk Palembang ini miskin. Penduduk Palembang ada 1.900.000, jadi kira-kira ada 200.000 penduduk Palembang miskin. Nah, ada ini penduduk Palembang juga campur itu. Kemudian yang nganggur itu 5,9%. Ada kalikan saja 5,9% kali 2 juta penduduk Palembang. Maka karena miskin kan muncul tadi berdampak pada kejahatan. Setiap 1 jam 38 menit di kota Palembang ada kejahatan. Jadi ada di sini saya dengar mungkin di Kertapati sana ada penjamretan, ada ya, kehilangan motor atau ada kriminal. Setiap 1 jam 38 menit di kota Palembang ada kejahatan. Itu dampak dari negatif dari bonus demografi. Bonus itu sebenarnya dalam pengertian yang sewajarnya adalah positif kan, itu dapat bonus yang gembira. Tapi bonus juga berdampak negatif. Lalu hubungannya dengan itu tantangan muda saat ini dan ke depan. Artinya adik-adik begitu lulus kuliah nanti pesaingnya adalah di samping tempat duduk adik-adik itu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Wow, di internal saja sudah pesaing. Di kanan kiri adik-adik pesaing nanti. Belum lagi di luar. Jadi lalu siapa yang bisa dapat pekerjaan? Karena begitu, pesaingnya semakin banyak. Siapa yang bisa mendapatkan pekerjaan, maka selalu yang terbaik. Dan perkembangannya tidak demikian juga. Tidak selalu yang terbaik. Kalau dulu selalu yang terbaik. Karena kenapa? Saat ini yang terbaik pun masih bisa diatur. Pak, contohnya politik juga demikian. Yang terpilih bukan yang terbaik, tapi yang ada yang terpilih dan macam-macam. Nah, ini kan tantangan itu. Lalu bagaimana mensikapi tantangan itu? Kalau ada filsafat Jawa, ada yang dari Jawa, kelahiran Jawa. Zamannya sudah zaman edan. Kalau nggak edan, nggak mana? Artinya zaman itu sudah zaman edan. Kalau tidak ikut edan, maka tidak kebagian. Maksudnya gitu. Jadi, lalu bagaimana caranya mengatasi hal ini? Yang terbaik belum tentu juga nanti yang terpilih. Caranya, menurut pengalaman saya, silaturahim, berorganisasi,
maka di situ banyak orang.